Halo Sobat Asana. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Nah, berbeda dengan episode kemarin, sekarang kita akan mencoba belajar basic bagaimana cara menggunakan software MATLAB Simulink dan beberapa toolbox dan dasar mengoperasikan Simulink itu sendiri. Nah, mungkin di sini masih ada kawan-kawan yang baru menggunakan Simulink, mungkin untuk keperluan skripsi ataupun proyek-proyek lainnya, dan bingung nih bagaimana cara menggunakannya. Ikut terus saya ya. Oke, sebelum memulai video, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa mentor dari YouTube yang telah membantu saya dalam belajar software MATLAB Simulink. Oke, di sini kita sudah masuk di software MATLAB itu sendiri, dan layar ini merupakan tampilan dasar dari MATLAB itu. Nah, untuk masuk ke mode Simulink, kalian bisa dilihat di sini. Nah, kalian tinggal mencari Simulink, lalu klik dua kali. Nah, maka akan ditampilkan beberapa model yang atau yang bisa saja kita gunakan. Nah, biasanya saya menggunakan blank dokumen untuk memulai proyek saya. Nah, kita sudah masuk di tampilan awal dari MATLAB Simulink itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar beberapa toolbox dalam MATLAB itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat pada layar ini terdapat sangat banyak opsi yang bisa kita gunakan dalam mengoperasikan MATLAB itu sendiri. Nah, akan tetapi beberapa tool dasar bisa menjadi basic kita untuk belajar MATLAB ini. Nah, ini kita langsung saja ke tool yang pertama. Dalam mengoperasikan beberapa elemen-elemen rangkaian listrik pada MATLAB, kita mungkin saja memerlukan operasi-operasi dasar seperti eh, perkalian ataupun penjumlahan. Untuk memulai perkalian, kita harus memanggil toolbox-nya terlebih dahulu, yaitu gain. Kita klik pada layar kita, gain. Nah, apa sih fungsi dari gain ini? Gain ini berfungsi untuk melakukan operasi perkalian terhadap sinyal masukan dari sini dengan suatu konstanta. Bisa kita lihat di sini ada konstanta sebesar 1. Nah, ini bisa kita ganti. Karena kita buat 4. Sehingga gain ini akan mengalihkan nilai input sebesar 4. Oke, operasi dasar yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu kita klik sum. Nah, fungsi dari sum ini yaitu untuk melakukan penjumlahan dari dua atau lebih sinyal masukan. Di sini bisa kita lihat berapa sinyal masukan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat sinyal masukannya sebesar 3. Kita klik 3. Jumlah dari plusnya ini. Tiap satu plus merupakan satu sinyal masukan. Ya, kalau ada 4 atau 5, berarti kita memiliki sinyal masukan pada operasi yang ingin dijumlahkan. Seperti ini. Sehingga hasilnya nanti bisa diperoleh. Nah, toolbox ketiga yang bisa kita pelajari yaitu step. Maaf, klik step. Oke. Step ini berfungsi untuk melakukan sistem kontrol waktu yang ingin kita inginkan. Ini nanti kita bisa sesuaikan dengan aplikasi yang sedang kita kerjakan. Misalnya, eh,
pada suatu motor induksi yang beroperasi selama 5 detik lalu mati 3 detik. Seperti itu bisa dioperasikan menggunakan fungsi step ini. Mungkin nanti kawan-kawan bisa mempelajari dari channel-channel yang lain apa sih fungsi dari tiap kode-kode yang diberikan ini. Nah, yang keempat itu tools dasarnya itu integrator. Nah, mungkin kalimat ini sudah cukup sering yang kita dengarkan. Integrator yaitu sistem integrasi. Fungsinya sendiri untuk melakukan integrasi terhadap nilai masukan. Nilai masukan dari sebelah kiri ya, lalu keluarannya nanti ke sebelah kanan. Oke, blok selanjutnya yaitu lawan dari integrator ini sendiri yaitu derivatif. Ini bisa kawan-kawan lihat derivatif. Oke. Nah, fungsi dari derivatif ini adalah melakukan diferensiasi atau turunan dari nilai masukan. Misalnya nilai masukannya itu X, maka nilai dari inputnya nanti X diturunkan menjadi 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya tools dasar yang mungkin kita pakai yaitu MUX. Nah, apa sih MUX itu? Mungkin kawan-kawan yang sedang kuliah di teknik elektro mungkin sudah paham. MUX itu apabila terdapat beberapa input, maka kita akan membuat input itu sehingga outputnya nanti yang keluar satu, outputnya jadi satu. Meskipun ada beberapa input yang masuk, misalnya inputnya 3 atau 4, dari 4 input nanti akan diolah menjadi satu output. Yang selanjutnya adalah demux. Demux ini sendiri adalah lawan kata dari mux, di mana dari suatu input yang kita berikan, maka kita akan memperoleh beberapa output. Nah, dalam pengoperasian MATLAB untuk elektrikal itu, tentunya kita memerlukan suatu sistem untuk melakukan analisis sistem kelistrikan. Jadi kita perlukan suatu power grid. Oke. Oke. Dengan fungsi dari toolbox ini yaitu supaya analisa dari pekerjaan kita bisa dilakukan. Misalnya pada saat membuat instalasi pada motor induksi 3 pasang. Itu selanjutnya yaitu display. Oke. Display. Nah, dari beberapa tools yang sebelumnya itu penjumlahan, perkalian ataupun yang lain, uh, setiap hasil yang diperoleh bisa kita lihat di mode display ini. Jadi displaynya fungsinya adalah menampilkan hasil yang sudah diperoleh. Dan mungkin ini adalah tools yang terakhir, yaitu scoop. Nah, fungsi dari scoop ini sendiri untuk mendapatkan apabila pada tools tadi yang dihasilkan adalah konstanta, maka pada scoop ini kita akan menghasilkan grafik. Jadi tampilannya nanti berupa grafik. Oke, ini dia. Mungkin di sini karena inputnya masih kosong, maka di scoop ini tidak terlihat grafik.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan eh, terkait basic bagaimana cara menggunakan software MATLAB Simulink dan beberapa toolbox yang bisa kawan-kawan pelajari. Nah, apabila Sobat akan merasa terbantu dengan konten ini, silahkan bantu saya dengan share, like, dan subscribe. Akhir kata saya mengucapkan, Vincit, Vise, Vincit. Kamulah yang dapat menaklukkan dirimu sendiri. Bye-bye.